Kisah Gunung. Syekh Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi mengatakan bahwa gunung-gunung di berbagai wilayah di dunia yang telah diketahui berjumlah 198. Sebagian di antaranya akan diceritakan di sini. Ibnu Abid Ad-Dunya dalam kitab Al-Wara' mengatakan, gunung pertama yang diciptakan di permukaan bumi adalah Gunung Api Qubais yang terdapat di Mekah. Sementara Al-Waqidi menyatakan bahwa Gunung Thawf adalah bapak semua gunung. Allah telah menciptakan akar bagi setiap gunung yang ada di dunia yang tersambung ke gunung tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan bahwa Allah mempercayakan Gunung Qaf kepada seorang malaikat yang bertubuh besar yang bernama Qaf. Apabila Allah menghendaki ada gempa di bumi atau membenamkan satu wilayah, Dia memerintahkan malaikat yang dipercayai menangani gunung Qaf tersebut untuk menggerakkan salah satu akarnya. Apabila dia menggerakkannya, maka berguncanglah bumi tersebut, atau bahkan hingga terbenamkan. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Gunung Qaf mengelilingi dunia. Gunung tersebut sangat besar. Hanya Allah yang mengetahui ukurannya. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakannya untuk bersumpah. Allah berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran surat Qaf ayat 1. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, di belakang Gunung Qaf terdapat 70.000 kawasan perak, besi, dan minyak kasturi. Wilayah tersebut disinari dengan cahaya. Penduduknya adalah para malaikat. Di sana tidak terlihat bulan dan matahari, tidak ada panas dan dingin. Panjang setiap kawasannya sejauh menempuh perjalanan 10.000 tahun. Di belakang kawasan-kawasan tersebut ada laut yang diciptakan dari kegelapan. Di baliknya ada hijab atau penghalang yang diciptakan dari angin. Di baliknya ada ular besar yang meliputi seluruh dunia. Dia senantiasa bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat. Dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasannya beliau bersabda, Allah menciptakan kawasan berwarna putih seperti perak, ukurannya 30 kali lipat ukuran dunia. Di sana tinggal berbagai umat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedetik pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka termasuk keturunan Adam? Beliau menjawab, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Adam. Mereka bertanya, bagaimana dengan iblis terhadap mereka? Beliau menjawab, mereka tidak mengetahui iblis. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran surat An-Nahl ayat 8. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa di dekat Gunung Qaf terdapat kawasan Rojiyah atau yang bergoyang. Tidak ada kaki yang bisa bertahan di atas kawasan tersebut. Di sana terdapat berhala yang terbuat dari tembaga. Ia mengulurkan tangannya ke arah belakangnya, seolah-olah ia mengatakan, di belakangku tidak ada jalan. Diceritakan bahwa Dzulqarnain sampai ke kawasan tersebut bersama 70.000 pasukannya. Semua pasukan itu mati. Adapun Gunung Judi, tempat berlabuhnya Bahtera Nuh alaihi salam, adalah salah satu gunung Mosil. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Allah mengilhamkan kepada gunung-gunung, adakah di antara kalian yang mau melabuhkan Bahtera Nuh di atas kalian? Seluruh gunung merasa takabur
kecuali gunung Judi. Ia merendahkan diri bersujud kepada Allah, maka di sanalah Allah melabuhkan Bahtera Nuh. Menurut sebuah riwayat, dikatakan bahwa batu-batu Ka'bah diangkut dari gunung Judi hingga berat gunung itu dimasukkan ke dalam timbangan orang melaksanakan ibadah haji. Gunung yang lainnya adalah Gunung Rahun. Ia adalah gunung tempat diturunkannya Adam alaihi salam setelah diusir dari surga. Diriwayatkan bahwa di gunung ini terdapat bekas kaki Adam. Bekas kaki tersebut terdapat di dalam batu. Tingginya kira-kira 10 siku. Di gunung ini ada cahaya yang terus-menerus mengilau siang malam seperti kilat. Gunung ini mengelilingi tanah Hindi yang dekat dengan lembah Sarandip atau Sri Lanka. Penduduk kawasan ini adalah kaum yang bernama Barhat, yang mengakui Allah, tetapi mengingkari para nabi. Mereka bertelanjang badan dan mempunyai bulu yang menutupi aurat mereka. Makanan mereka adalah pepohonan yang ada di kawasan tersebut, dan minuman mereka adalah air dari mata air yang ada di sana. Di gunung ini ada binatang yang bernama Karkindi. Di sana binatang ini sangat terkenal. Di samping itu, di gunung ini terdapat tambang yakut merah, kuning, dan biru. Ada batu berlian, batu amril, dan metal-metal mewah lainnya. Selain itu, di tanah ini terdapat macam-macam wewangian, seperti sumbul, anyelir, dan wewangian lainnya. Menurut sebuah riwayat, dikatakan bahwa yakut adalah kerikil gunung tersebut. Kerikil-kerikil tersebut kian berkurang karena tersapu oleh banjir. Di sana bersarang berbagai burung elang. Apabila dari gunung tersebut tidak ada sesuatu yang terbawa oleh banjir, maka penduduk daerah itu menyembelih hewan. Kemudian mereka kuliti kulitnya, dagingnya dipotong-potong besar-besar, lalu diletakkan di kaki gunung. Burung elang yang ada di sana mendatanginya, lalu dibawanya daging itu terbang ke tempat di dekat sarangnya. Apabila elang itu meletakkan daging tersebut di atas tanah, maka kerikil yakut akan menempel. Kemudian elang lain mendatangi daging itu, menyambarnya dan membawanya dan diletakkan di tanah yang lain, sehingga kerikil yakut itu berjatuhan. Setelah itu, elang lain datang menyambarnya. Ketika elang membawanya terbang, seringkali kerikil-kerikil yakutnya jatuh ke kaki gunung yang kemudian dipunguti oleh orang-orang yang sedang menunggu-nunggunya. Gunung ini bercuaca berat dan sangat sulit untuk dijelajahi. Di tanahnya ada ular besar yang bisa menelan unta, kuda, dan manusia. Apabila perutnya sudah terasa berat, ular itu akan pergi ke akar sebuah pohon dan mengeram di sana. Kemudian ia memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Aristoteles mengatakan bahwa di Laut Hindi ada sebuah gunung. Apabila ada kapal mendekat ke gunung tersebut, maka semua paku-paku besinya akan copot berserakan dan menempel ke gunung ini. Inilah salah satu rahasia batu magnet. Sebab batu magnet itu bisa menarik besi dengan tarikan yang sangat kuat. Gunung yang lainnya adalah Gunung Al-Qomar, yang telah diceritakan dalam kisah Sungai Nil. Gunung berikutnya adalah Gunung Al-Fat. Gunung ini berada di negeri Tatares. Daerah ini berpenghuni sekitar 70 umat. Setiap umat memiliki bahasa masing-masing. Gunung ini cukup tinggi, di sana terdapat banyak gua, bukit, lembah, dan padang Sahara. Ada beberapa keajaiban. Dituturkan bahwa di negeri Samarkand terdapat sebuah gunung yang memiliki keajaiban, yaitu sebuah gua. Ketika orang memasukinya dan berjalan di bawah tanah beberapa saat, maka mereka akan menemukan sebuah tempat terbuka. Di tempat itu ada sebuah danau air tawar. Di sekitar danau tersebut dihuni oleh manusia. Di tempat itu ada masjid dan gereja.
Apabila orang-orang yang masuk ke gua itu orang Islam, maka mereka membawanya ke masjid. Sementara apabila yang masuknya orang Kristen, maka mereka membawanya ke gereja. Di tempat itu juga terdapat gua. Di sana terdapat sejumlah mayat yang kulitnya masih utuh di atas tulangnya. Kemolekan mereka tidak berubah sedikit pun. Mereka mengenakan pakaian dari katun. Telapak tangan mereka terbuka seolah-olah mereka menyalami orang yang datang kepada mereka. Di atas kepala mereka ada serban. Mereka berdiri dengan punggung bersandar di dinding gua. Di antara mereka ada sekelompok orang yang di wajahnya terdapat bekas pukulan pedang dan di jasadnya ada luka bekas tusukan panah. Mereka ada yang tinggi, pendek, putih, dan coklat. Selain itu, di sana terdapat sebuah tabut yang berisikan seorang wanita. Di atas dadanya ada seorang anak kecil yang sedang menyusu ke puting payudaranya. Di samping itu ada ranjang yang di atasnya ada 12 anak laki-laki yang terlentang di atas punggung mereka. Di tengah-tengah mereka ada seorang bocah yang tangan dan kakinya diwarnai dengan pacar. Mereka tidak diketahui identitasnya, siapa dan dari kelompok mana. Di antara orang-orang ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum muslim yang terbunuh semasa Isa bin Maryam alaihi salam. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka terbunuh pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Penduduk kawasan itu menceritakan bahwa setiap tahun mereka suka memakaikan pakaian dari katun kepada mereka, mencukuri rambut mereka, dan memotong kuku-kuku mereka. Mereka adalah tulang belulang yang masih berkulit tetapi tidak bernyawa. Berikutnya adalah Gunung Kurah, tercatat sebagai salah satu gunung wilayah timur. Di gunung ini terdapat dua keajaiban, yaitu di sini ada sebuah gua. Apabila seseorang masuk ke dalamnya, maka di gua itu dia akan menemukan seikat kayu bakar. Di dalam ikatan tersebut terdapat tongkat, jumlahnya 15 buah. Tidak diketahui dari jenis kayu apa tongkat itu. Apabila seseorang mengambil dan membawa seikat kayu bakar itu keluar dari gua, maka kayu-kayu itu akan bergantian jatuh. Hal itu akan terus-menerus demikian. Apabila satu diambil, maka yang lainnya jatuh. Keajaiban yang lain adalah di gunung itu terdapat gua lain. Di gua ini terdapat tulang mayat yang sedang berdiri di gua. Suatu ketika, seseorang masuk ke dalam gua dan kemudian meletakkannya terlentang di atas tanah. Ketika dia melirik, tulang itu terlihat telah berdiri seperti semula. Lalu orang itu membawa tulang tersebut keluar dari gua ke tempat yang cukup jauh. Dia letakkan tulang itu di tanah kosong dengan dilemparkan ke tanah. Kemudian dengan cepat dia pacu kudanya menuju gua. Ternyata dia mendapatkan tulang itu telah mendahulinya tiba di gua tersebut. Di sana dia berdiri seperti semula. Penduduk kawasan ini menyebutnya asy-syahid, orang yang mati syahid. Selanjutnya adalah gunung-gunung yang ada di Mekah. Di antaranya adalah Gunung Hiro, Gunung Thur, tempat gua yang dipakai bersembunyi oleh Nabi SAW, Gunung Thabir, Gunung Mafrah yang terdapat di Madinah, Gunung Hunain, Gunung Arafah, Gunung Munhani, dan gunung-gunung lainnya. Di antara hal yang aneh adalah bahwa di Madinah ada sebuah gunung yang gersang. Di sana terdapat sebuah celah. Barang siapa memasukkan pedangnya ke dalam celah tersebut, kemudian dia memegangnya dengan kedua tangannya, pedang itu akan berguncang-guncang dan membuat pemiliknya bergetar walaupun dia orang yang sangat kuat. Berikutnya adalah Gunung Qafuna. Awalnya dari benteng Ya'jud dan Ma'jud dan ujungnya ada di tanah Cina. Gunung selanjutnya adalah Gunung Mujarrad, yaitu gunung yang terdapat di laut yang gelap. Di antara keanehannya adalah di sana terdapat manusia yang mata mereka terletak di pundak dan bibir mereka terletak di dada.
Mereka tidak mempunyai makanan kecuali ikan. Diceritakan bahwa di gunung itu mereka memiliki bibit. Apabila mereka menyebarkannya di lingkungan mereka, maka tumbuhlah kambing kecil. Ketika benih itu telah tumbuh membesar, mereka mendapatkan kambing itu memiliki ruh. Setelah 2 bulan ruh itu keluar darinya. Apabila mereka menyembelih dan memakannya, pada kambing itu mereka tidak mendapatkan rasa daging, juga tidak ada lemak. Ciri-ciri kambing yang ada pada mereka ukurannya sebesar kucing dan badannya tidak berbulu. Gunung berikutnya adalah Gunung Bakar Sakona. Permulaannya dari belakang negara Tukrur atau Touculur. Gunung ini dijadikan tempat berlindung hewan liar predator seperti binatang buas dan udang laut. Selanjutnya Gunung Lukan yang terdapat di Damaskus, awalnya dari Mekah atau Madinah. Di sana gunung ini dinamai Gunung Mafroh. Dari sana gunung ini memanjang hingga sampai ke Damaskus. Di Damaskus gunung ini dinamai Gunung Lubnan dan Gunung Salji. Dari sana gunung ini memanjang hingga Antioquia, Antioche, dan Mopsuestek. Yang memanjang ke sana disebut Gunung Toisun, kemudian menyambung ke Ba'labaka. Di sana disebut dengan Gunung Lubnan. Di sana memanjang hingga Tarabulus atau Tripoli dan Husnul Arkad dan menyambung ke Hims dari arah baratnya. Di wilayah itu disebut dengan Gunung Lukan. Gunung ini terus memanjang hingga menyambung ke Gunung Romawi. Diceritakan bahwa gunung ini suka dipakai berlindung oleh Totim, yaitu binatang yang menyerupai tikus yang tumbuh besar di salju dan oleh penduduknya diburu dengan menggunakan jaring. Pengarang kitab Al-Mabda menukilkan bahwa di salah satu daerah Damaskus terdapat sebuah gunung kecil. Di sana tumbuh tanaman yang menyerupai kemangi. Apabila ada orang di dekatnya, melihatnya dan melantunkan 2 bait syair di bawah ini, ia akan bergoyang seperti bergoyangnya orang yang mendapatkan kegembiraan karena ingat kepada kekasihnya. 2 bait syair tersebut adalah: wahai yang tinggal di gunung yang sunyi, wahai orang yang meninggalkan rumah, ini bukanlah rumahku, tetapi rumah orang yang menginginkan berdekatan denganku. Menurut sebuah cerita, dikatakan bahwa orang-orang melakukan syair tersebut di waktu Qailullah pada jam-jam panas menyengat dan di udara tidak ada angin. Apabila mereka melantunkan 2 bait tersebut di dekatnya, tiba-tiba mereka melihat tanaman itu bergoyang. Apabila tidak dilantunkan, maka ia diam tidak bergerak. Itulah salah satu keanehannya. Ada cerita yang lebih aneh daripada itu, yaitu cerita yang dituturkan oleh Washif Shah dalam cerita-cerita Mesir. Diceritakan di salah satu kawasan Soid di Mesir, ada sebuah pohon. Apabila seseorang meletakkan tangannya ke pohon itu sambil berkata, "Hei pohon Al-Abbas, ada manusia datang kepadamu." Maka daun-daunnya menelungkup dan melayu. Dan ketika dikatakan, "Kami telah memaafkanmu," maka daun-daun itu kembali pada keadaan semula, indah dan segar. Pohon ini menyerupai pohon akasia, berdaun bundar yang indah dipandang. Gunung yang lainnya adalah Gunung Sinai. Diceritakan bahwa gunung ini berdekatan dengan Bukit Ilia di Asia Tengah. Menurut sebuah cerita, di sini terdapat kuburan Harun alaihi salam, saudara Musa alaihi salam. Di wilayah Soid terdapat beberapa gunung, baik besar maupun kecil. Di sana terdapat tempat pemotongan pualam granit, pualam kuning kehijauan, dan pualam putih serta batu amber. Diceritakan di Bahnasa ada sebuah gunung yang bergua.
Di gua-gua itu terdapat zamrud-zamrud hijau. Al-Mas'udi mengatakan, di dunia tidak ditemukan tambang zamrud hijau kecuali di Mesir di wilayah Bahnasa. Tambang ini masih tetap ada hingga permulaan kurun ke-7. Tambang ini masih tetap ada hingga permulaan kurun ke-17. Setelah itu di sana tidak ada lagi. Gunung berikutnya bernama Janadil atau bebatuan, yaitu dua gunung kecil yang dibelah oleh Nil. Di sana terdapat suara gemuruh air yang kuat. Tempat itu tidak bisa diarungi oleh perahu-perahu besar. Itulah perbedaan antara kapal Habasyah atau Ethiopia dan kapal kaum muslim. Gunung ini dikenal dengan Janadil dan Syukur, sebagaimana telah diceritakan terdahulu. Selanjutnya adalah Gunung Toir atau burung. Gunung ini terdapat di Soid, Mesir, di sebuah kampung kecil yang bernama Ashmun yang memanjang ke Sungai Nil. Di sini terdapat keajaiban yang tidak pernah terdengar bandingannya dari tempat lain. Keajaiban itu adalah pada akhir musim semi dalam hari tertentu. Keajaiban itu adalah pada akhir musim semi dalam hari tertentu datang ke gunung ini segerombolan burung yang berwarna bercak-bercak, berleher hitam, diselingi putih, dan bersuara parau. Apabila burung-burung itu terbang, ia bisa memenuhi ufuk. Burung itu bernama Buf. Pada suatu ketika burung-burung itu terbang ke suatu tempat di gunung ini. Ada seekor burung yang memisahkan diri. Ia mematukkan paruhnya ke tempat ini. Apabila paruhnya menempel ke bukit itu dan menahannya, maka burung yang lain berpencar. Ketika burung itu tidak bisa menempel, maka yang lainnya maju dan mematukkan paruhnya. Apabila tidak menempel, ia mundur dan yang lainnya maju. Hal itu terus berlangsung, satu demi satu maju hingga ada satu yang menempel. Apabila ada salah satu yang menempel, maka burung-burung lain semuanya menjauh dan pergi menuju jalan pulangnya. Burung tersebut terus bergantung ke bukit itu dengan paruhnya hingga ia mati dan terjatuh ke tanah. Inilah kebiasaan burung-burung tersebut dalam setiap tahunnya. Di negeri ini, kejadian ini sangat masyhur. Dituturkan, pada suatu ketika seekor burung menempelkan paruhnya kemudian terjatuh. Ketika burung-burung lain melihatnya, burung-burung itu memukulinya dengan paruh-paruhnya. Mereka menggiringnya hingga sampai ke bukit itu dan mematukkan lagi paruhnya hingga menempel seperti biasanya sampai mati. Inilah salah satu keanehannya. Diceritakan, apabila tahunnya subur dan baik, maka ada dua burung yang menempel. Apabila normal, satu burung, dan ketika tandus, tidak ada satupun yang menempel. Gunung yang lain adalah Gunung Mokottom. Bermula di timur dari daerah Cina memanjang ke negeri Tatar hingga sampai ke kota Farghanah atau kota di Turkistan. Bersambung ke gunung-gunung Tim dan memanjang ke gunung-gunung Kuljum dari arah yang lain. Sebagian ulama mengatakan gunung ini bernama Mokottom karena kata itu diambil dari kata potong yang berarti terputus. Tetapi gunung itu tidak memiliki tanaman dan pepohonan. Oleh karena itu gunung ini dinamai Mokottom. Imam Al-Laits bin Sa'ad radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya dia berkata, setelah Amr bin As menaklukkan Mesir, pada suatu hari dia berjalan-jalan menyusuri kaki gunung Mokottom ditemani oleh Moqawqos, pengagung bangsa Kipti, penguasa Mesir. Amr bin As berkata, mengapa gunungmu gundul, tidak memiliki pepohonan dan tanam-tanaman? Muqawqas menjawab, sesungguhnya di dalam kitab kami yang terdahulu tercatat, gunung-gunung ini banyak memiliki tanaman dan pepohonan.
Hingga pada suatu malam, di sana Musa berdoa kepada Tuhannya. Allah mewahyukan kepada gunung-gunung, sesungguhnya aku akan berbicara dengan salah satu nabi di atas salah satu di antara kalian. Pada saat itu, semua gunung menyombongkan diri enggan menerimanya, kecuali gunung yang ada di Baitul Muqaddas. Gunung itu merendahkan diri. Allah mewahyukan kepadanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Ia menjawab, "Untuk mengagungkan dan memuliakanmu, wahai Tuhanku." Setelah itu Allah memerintahkan kepada semua gunung untuk menyuplai pepohonan yang ada pada mereka kepada gunung tersebut. Gunung Muqattam, yang merupakan gunung paling banyak pepohonan dan tanamannya, mendermakan semua pepohonan dan tanaman yang ada kepadanya. Allah mewahyukan kepada gunung Muqattam, "Aku akan mengganti atas perbuatan dan kedermawananmu dengan tanaman surga," itu orang-orang beriman dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Ka'ab al-Ahbar berkata kepada salah seorang sahabatnya yang hendak bertolak ke Mesir, "Apabila engkau akan kembali ke Baitul Muqaddas, bawakan aku sedikit tanah dari gunung Muqattam." Orang itu melakukan apa yang diperintahkannya. Setelah dia serahkan tanah gunung Muqattam itu, Ka'ab al-Ahbar meletakkannya ke dalam sebuah kantong dan diberikan lagi kepadanya sambil berwasiat, apabila dia, Ka'ab al-Ahbar, meninggal, taburkanlah tanah tersebut di kuburnya untuk mendapatkan berkah. Sesuai dengan wasiatnya, ketika dia meninggal, tanah itu mereka letakkan di kuburnya. Bersambung dengan Gunung Muqattam adalah Gunung Ahmar. Gunung ini memanjang ke Kairo dari arah timur. Ia juga dikenal dengan Gunung Yahmum. Menurut orang Arab, Yahmum berarti hitam. Al-Kindi mengatakan bahwa di Mesir terdapat 3 gunung kecil. Di salah satu gunung itu di atasnya dibuatkan qol'ah atau benteng. Karenanya ia dinamai Qol'atul Jabbal, benteng gunung. Ia termasuk bagian dari Gunung Muqattam. Kedua adalah gunung yang di atasnya dibuat Masjid Jami Ahmad bin Tulun. Ia bernama Yashkur. Menurut sebuah cerita, Musa pernah bermunajat kepada Tuhannya di gunung ini. Gunung yang ketiga adalah yang memanjang ke Barkah al-Hunshi. Di atasnya diletakkan Roshid atau pengintai, sehingga ia dikenal dengan Gunung Roshid. Berikutnya adalah Gunung Kapsi, yaitu gunung yang berdekatan dengan jembatan besar. Dahulunya gunung ini dekat dengan sungai Nil. Gunung ini tersambung dengan Gunung Yashkur, dinamai dengan Kashbi, karena sewaktu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakan kaki di tanah Mesir, Kabshi, salah seorang sahabat, pergi ke gunung tersebut dan sendirian menetap di sana. Sejak itulah gunung itu dinamai Gunung Kabshi. Selanjutnya adalah Gunung Luqo. Terletak di Mesir bagian barat, tidak begitu tinggi. Sebagiannya dengan sebagian yang lain tidak tersambung. Jarak antara keduanya di satu tempat sempit, sementara di tempat yang lain cukup lebar. Gunung ini gundul, seperti Gunung Muqattam, tidak memiliki tanaman. Air asin dan manusia yang dikubur di sana akan mengering. Demikianlah cerita singkat tentang gunung yang bisa kami jelaskan.